Masa ada tulisan terowongan anjir. Padahal lereng dia, high wall, low wall. Mungkin ya wajar lah ya, namanya juga dosen. Nah, nggak mau basa-basi sebenarnya di sini. Ini kan pertama-tama ya kita dalam analisis ya, dalam geoteknik. Kita harus tahu dulu nih high wall dan low wall itu apa. Nah, kawan-kawan di sini bisa tahu nggak, bisa lihat nggak high wall low wallnya di sini apa? Ada nggak? Bisa tertara nggak high wall low wallnya itu yang mana? Mungkin bisa langsung ngomong. Ada yang berani speak up? Mana high wall, mana low wall di sini? Nanti salah persepsi nantinya takutnya kalian. Mungkin Bang, saya Bang, Oke. kan dari namanya kan wall itu kan artinya dinding kan Bang. Nah, kalau high itu kan artinya tinggi lah, sedangkan low itu rendah. Mungkin mengibaratkan high wall itu dinding tambang yang paling tinggi dan yang low wall itu yang paling rendah, atau mungkin yang paling rendah tuh yang hitam ini Bang. Dan yang tinggi itu ya sih ke paling tingginya itu. Mungkin itu Bang persepsi saya. Jadi yang mana? Kiri apa kanan nih? High wall low wall nih. High wall mana, low wall mana? Kalau untuk kiri kanannya saya masih bingung sih Bang. Mungkin itu bisa dari Bang Dira dulu lah, gimana high wall dan low wall-nya yang lebih ini Bang. Ya, oke. Coba Arsan, gimana Arsan? Oke Bang, menurutku untuk high wall low wall tuh ini Bang, kita yang aku pahami itu nggak ngelihat dari tinggi atau rendahnya suatu dinding, tapi lebih ke arahnya dinding itu kemana. Jadi kalau low wall itu kan kita kan karena nambang dari low wall, jadi low wall itu dinding yang searah dengan kemanusiaan batu bara. Kalau high wall sebaliknya, jadi dia memotong atau tegak lurus dengan kemiringan batu bara kemanusiaannya sebaliknya. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak high wall-nya sebelah kiri? Emang syaratnya harus kayak gitu? Kenapa harus kayak gitu? Ya, yang ku pahami seperti itu Bang. Jadi low wall itu tuh dia posisinya itu searah dengan strike-nya batu bara. Lalu high wall tuh berarti memotong strike batu bara. Seperti itu Bang. Ya, kenapa harus arah gitu? Kenapa nggak berlawanan arah? Kenapa? Ada yang tahu Karena tahu nggak? karena bukannya kita nambang dari low wall Bang. Duh, nggak lah. Masa nambah dari low wall? Oke, gini ya, biar cepet ya kawan-kawan. Bener kata Arsan tadi, kalau Iskia kurang tepat ya Iskia, tapi kita belajar di sini ya. High wall itu sebelah kanan, artinya ini ya. Kalau low wall sebelah kanan, sorry, high wall sebelah kiri ini. Kenapa demikian? Karena benar kata Arsan. Jadi low wall itu sejajar terhadap si kita nyebutnya bukan strike, lebih tepatnya deep direction dari si batu baranya seperti itu. Kalau kita dalam dua dimensi seperti ini, emang kita bisa tahu strike-nya yang mana? Enggak kan, karena kan bentukannya dua dimensi. Jadi kita hanya tahu di direction. Di direction itu kan artinya kan arah dari sudut. Arahnya itu ke sana nih. Begitu juga dengan low wall. Yang low wall-nya kan searah dengan si batu baranya seperti itu. Maka dari itu kita kenapa di sini ada low wall. Alasan kedua kenapa kita nyebut ini low wall ini high wall, gini. Suatu material batu bara dia itu bersifat tidak kuat untuk menahan sesuatu seperti itu. Kalau kita ini kan contoh low wall-nya seperti ini ya. Kalau kita buat low wall-nya jadi gini, di high wall itu kebanyakan aktivitas penambangannya di high wall. Seperti kayak jalan tambang, seperti kayak alat muatnya, alat galinya seperti itu. Kebanyakan di high wall daripada di low wall. Maka riskan kalau misal kita ngebuat high wall itu di sini. Karena dia sejajar dengan batu bara. Nah, itu siapa tuh? Nah, sejajar dengan batu bara. Berkemungkinan kalau kita buat high wall di sini, dia itu bakal longsor. Ciri-ciri high wall dan low wall yang satunya, yang lain ialah low wall itu lebih landai daripada high wall. Seperti itu. Sebagai contoh ya, sebenarnya low wall ini kalau yang gue pelajari ya, nggak perlu dibuat jenjang seperti ini. Ini kan banyak jenjang nih, jenjang. Kalau secara kita sebagai orang geoteknik, ngebuat seperti ini tuh banyak kos. Pertama itu koreksi dari gua. Mayoritas
low wall itu dibuat seperti ini. Ini high wall dulu ya, ini high wall. Ini high wall, terus ini ada pit ultimate atau dasar pitnya. Habis itu low wall gini. Nah, seharusnya penggambaran dari low wall itu lebih baik seperti ini. Kenapa demikian? Karena dia lebih landai. Pertama, lebih landai daripada high wall. Kedua, kalau kita ngebuat jenjang, buat ngapain ngebuat jenjang di low wall? Toh kebanyakan lihat nih, karena ngapain kita buat jenjang? Karena diketakutan kalau seperti ini, kalau kalian bisa ngelihat, gak jauh beda loh ini. Low wall dan high wall dari ini. Baik dari segi overall slope-nya ya. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan low wall ini tuh longsor, tapi kita bisa buktikan nantilah di slide. Tapi interpretasi gua pertama seperti itu. Jadi kalau kalian nanti KP ditanya, mana high wall, low wall, kalian bisa jawab seperti Arsan tadi. Kenapa demikian nanti? Kalau ditanya seperti itu ya, kenapa demikian? Ya karena untuk sebagai beban penahan, kalau kita sejajar ini, kita landaikan, ini kan kita landaikan, otomatis kan longsorannya lebih kecil kan, probabilitasnya untuk menjadi longsor. Beda halnya dengan seperti ini jenjang, ini high wall ya. Jadi kan dia kan apa ya, 90 derajat terhadap sistem batu baranya. Artinya dia menahan sistem batu baranya seperti itu. Jadi kemungkinan riskan untuk longsor di high wall itu lebih kecil. Maka dari itu kenapa kita sebut high wall dan low wall seperti itu sebenarnya cikal bakalnya. Dan kedua seharusnya low wall itu seperti ini. Mengingat dari cost-nya seperti itu. Cuman ada kemungkinan kenapa dibuat ini. Kalau interpretasi dari gua awalnya dia pasti kayak gini. Waduh, jangan biru deh. Nah, interpretasi gua awalnya dia pasti kayak gini. Atau enggak, sorry. Mungkin seperti ini ya. Tapi dibuat jenjang karena di sini dia udah di fit optimasi seperti itu. Itu mungkin itu mungkin pengantar dulu aja ya. High wall, low wall seperti itu. Nah, kita langsung ke soal. Jadi menurut kawan-kawan kawan-kawan sekalian di sini kan mengira bahwasannya kalau software itu susah. Sebenarnya kalau kawan-kawan ingat bahwa bukan ingat lah, ingetin lah di dalam pikiran kawan-kawan. Main software itu gampang. Bagaimana cara kita melihat di lapangan? Kalau udah masuk software kita udah nemu stratigraphy, ini kita sebut stratigraphy ya. Itu udah gampang masukin ke software. Tinggal masukin, dapat FK, oh gak longsor. Oke, selesai, lanjut. Kalau longsor kita treatment pakai apa? Seperti itu. Gue baru 2 minggu lalu dapat proyekan dari KP gue. Padahal gue udah selesai KP dari 5 bulan yang lalu, tetap dapat proyekan. Bagaimana caranya si high wall ini tidak, atau low wall ini tidak longsor. Karena di tempat gue longsor, meskipun udah landai. Dengan cara apa? Gue kasih kerucuk itu, atau kita bisa sebut counterweight bisa juga, atau enggak kita kasih kerucuk itu gini. Nggak kerucuk sih. Dia tuh kayak ada, kita bolongin di sini. Kita semprot pakai semen seperti itu. Seperti konkrit lah. Memang dari dalam segi cost lebih besar, tapi ya kita juga butuh ini biar nggak longsor. Nah, seperti itu. Banyak lah treatmentnya. Kalau kalian kawan-kawan emang tertarik bisa ya PC gue aja kalau soal geoteknik ya. Mungkin kita lanjut aja. Itu mengantar aja. Nah, pertama-tama hitung faktor keamanan lereng keseluruhan high wall dan low wall pada tambang batu bara. Metodenya Bishop sama Jambu. Nah, kalau kawan-kawan tahu, metode Bishop sama Jambu ini suatu metode yang emang udah kuno di kita dalam kestabilan lereng. Nah, ini kan lereng udah gue buat nih. Sorry itu saya ya, mungkin disclaimer buat kawan-kawan. Di sini gue nggak samain banget. Karena memang keterbatasan waktu, terus juga gue tadi ngebuatnya mepet juga. Jadi nggak begitu sama banget lah yang ada di sini dan di sini, tapi setidaknya sudah mewakili. Nah, pertama-tama, mungkin gue nggak perlu ngajarin lagi, mungkin kalian udah ada yang ngerti cara ngebuatnya ini seperti apa. Mungkin kalau gue pribadi, gue tinggal snipping tools ini, gue snipping tools, ya kan, gue masukin ke AutoCAD, kayak gitu, tinggal copy, habis itu paste di AutoCAD, terus tinggal diikutin aja polyline-nya sesuai dengan external boundary sama material boundary-nya.
Ntar tinggal lu masukin ke slide. Nanti bentuknya seperti ini nanti. Nah, pertama-tama dalam kita masukin slide, itu kita butuh analisis. Nah, analisis dulu ya. Atau enggak kalian bisa import langsung, importnya di sini, import. Pertama-tama pasti import external boundary dulu. Material boundary-nya ini ketutup nanti. External boundary udah keluar, baru ke material boundary sekali lagi. Kalian ke sini lagi, import lagi ke material boundary. Nanti materialnya bakal keluar. Nah, setelah itu udah masuk kayak gini, kalian ke analisis. Oh, ini sebenarnya masih polosan tadi, masih satu warna ya. Ketika analisis, nah pertama di general ya, kita satuannya metrik seperti itu. Times-nya D, nggak apa-apa, basing lah. Meter second. Nah, ini kita harus tahu dulu ya, kita mau analisis mana. Di soal ini, dia itu tidak, high wall, low wall. High wall, low wall ya. Kalau high wall dan low wall, oke lah. Kita bakalan analisis dari sisi kiri tambang, sisi lereng tambang ya. Kalau kita mau dari sisi lereng tambang, kiri tambang, sorry, lereng kiri, itu berarti high wall ya, seperti yang gua jelasin. Berarti dia kita centang di sini right to left, left to right, seperti itu. Artinya dia kita analisis dari yang lereng dari kiri ke kanan, seperti itu. Nah, datanya standar, materialnya ini sebenarnya properti saja biar maksimum. Metodenya, tadi kan kita disuruh pakai disop sama jambu. Disop sama jambu ini tinggal dingin. Toleransinya 0,05 bisa, tapi lebih bagus 0,01. Tapi makin kecil itu makin presisi, tapi makin lama. Tapi di sini kita bakalan cepetin aja ya. Number of slides-nya nanti gue bakal jelasin number of slides itu apa. Groundwater, nah groundwater ini ada beberapa metode, ada steady state, water surface, RU coefficient. Nah, RU coefficient ini rumusnya gini. RU coefficient itu rumusnya si berat air dibagi dengan berat massa material. Itu rumusnya. RU coefficient. Artinya ketika kalian itu bakalan nganalisis si berat air sama berat material, tapi itu masih jauh banget ya. Nanti bakal gua cepet aja lah ya. Kita pakai yang sederhana dulu aja, water surface. Transient ini juga buat penentuan muka air tanah, tapi ini udah advance. Tinggal dipencet sini aja, kebuka transientnya. Tapi kita nggak usah buka statistik. Nah, di sini kita kan hanya butuh faktor keamanan. Kalau faktor keamanan kita nggak perlu centang ini karena nanti bakalan lama dalam interpretasi data kita. Jadi kita biarin aja dulu. Random numbers. Nah, ini prosedur random ini sebenarnya suatu analisa dalam getaran peledakan pakai namanya prosedur statik. Dalam analisis getaran peledakan ini juga TA gua analisis getaran peledakan terhadap kestabilan lereng pakai metode PEM. Nah, kawan gua Repi dia pakai prosedur statik ini. Artinya dia memikirkan si getaran peledakan pakai koefisien prosedur statik. Ya, tapi nggak bisa gue jelasin banyak karena itu panjang dan ribet. Lagi standar ya kita mainin aja, atau misalnya perlu project udah kita oke. Dalam kita memainkan slide atau PES2 nanti, ini kan PES2 ya, ini PES2 kita mainin juga yang nanti. Itu kalian harus bener-bener ngeliatin si satuannya. Karena setiap komputer, setiap laptop pasti beda. Satuannya itu contohnya ini, KN per M3. Ini koesinya KPA. Kalau Pi pasti derajat. Pasti di laptop kawan-kawan yang lain mungkin bukan KPA tapi MPA. Jadi kalian mainin di sininya nih awal general ini di metrik ini penting ini seperti itu biar kawan-kawan bisa atau nggak default bisa di metrik ini seperti itu biar kawan-kawan nanti nggak ribet kan karena kebanyakan orang salah di situ tahu-taunya kegedean kan nggak belum dikonversi seperti itu. Nah setelah itu di sini kan kita hanya lereng tambang, high wall dan low wall buat disop aja. Terus itu kalian kawan-kawan di sini properties. Nah, kalian masukin nih. Yang di sini kan ada nih. Nah ya, yang ini ya. Kawan-kawan tinggal masukin aja. Nah, kalau kawan-kawan tahu, kalau kalian mungkin udah belajar lebih lanjut, nilai kohesi sama sudut geser dalam itu ada hanya di more column namanya.
More column itu apa sih? More column itu suatu metode di mana dia itu untuk menentukan, bukan menentukan, dia itu hasil dari lab. Kita sebutnya itu uji kuat geser, kohesi. Namanya uji kuat geser atau shear strength. Biasanya dipakai more column. Kalau modulus elastisitas sama Nisbah Poisson, atau kita Nisbah Poisson itu namanya Poisson ratio ya. Dia itu dari kuat uji tekan. Banyak kawan-kawan di sini mungkin kebalik. Oh, kohesi itu sebenarnya dari UCS. Sebenarnya dalam kita analisis lab itu ada dua, sudut geser dalam kuat uji geser sama kuat uji tekan. Kuat uji tekan itu nanti outputnya si modulus yang sama si Poisson ratio. Tapi kalau kuat uji geser itu dapetnya kohesi sama sudut geser dalam bentuk peak sama residual. Peak itu maksudnya itu kita kan kuat uji geser ya. Kuat uji geser itu sebenarnya 11-12 kayak kuat uji tekan. Ditekan juga tekan, tetapi peak itu ketika angka ketika si materialnya tersebut belum hancur, itu namanya peak. Tapi ketika udah hancur, udah ada crack dikit aja, itu namanya material residual. Nanti bakalan kita jelaskan. Begitu juga dengan modulus elastisitas sama Nisbah Poisson. Kuat tekan uniaksial itu kuat tekan ini MPa lah ya, UCS sebenarnya. Sama unit weight ini sebenarnya si massa jenis dari si batuan. Berat jenis ya. Berat jenis. Nah, di sini kita dapat data, tapi nanti aja. Ini dulu, kalian ke slide. Tinggal masing-masingin aja, kawan-kawan. Oh ya, disclaimer ya, kawan-kawan. Ini tuh gue nggak sama dari yang soal, karena tadi keterbatasan waktu juga, dan gue sedikit keliru. Makanya kalau kalian kawan-kawan lihat, di sini gue nggak ada soil. Kan soil paling atas nih. Gue nggak ada soil ya, karena gue lupa, ternyata ada soil. Gue kira nggak ada. Makanya dari itu ya udah, kata gue gas. Nah, di sini kan ketentuannya kita cuman analisis faktor tanaman berdasarkan metode Bishop penelitian dulu. Tinggal kita okein, masukinnya tuh ya sen properti saja. Sen. Contoh ini. Nah, ini contoh, ini soil. Nanti kalau mau clay ya sini. Oke. Mungkin disclaimer buat kawan-kawan, di sini gue bakal ngajarin. Selanjutnya mengajarin soal tentang high wall dan low wall. Kalau di low wall itu bagus memakai auto refine search. Artinya kita udah tahu nih bidang gelincirnya itu di mana. Gimana cara menentukannya? Di surface ini. Kita tinggal cari auto refine search. Sirkular ini artinya dia itu si longsorannya itu berbentuk sirkular atau gelincir. Seperti ini. Tapi kalau bukan non sirkular, kita pakai yang ini. Non sirkular ya. Kayak dia mau longsoran guling atau yang lain-lainnya ya, mungkin kawan-kawan udah belajar juga. Yang kemarin juga gue udah NTA kelas soal gips itu kan gue jelasin longsoran guling, longsoran bidang, longsoran busur. Kita pakai sirkular. Kenapa demikian? Kita bisa analisis bahwasannya longsoran yang bakal di lereng ini pasti gelincir. Longsoran apa ngomongnya ya? Gelincir lah ya. Ya sirkular ya. Slip surface seperti itu. Tapi kalau di low wall nih sebelah kanan, lebih bagus pakai auto refine search. Artinya kita tuh sudah yakin bahwasannya ini pasti longsoran sirkular, dan juga dia bakalan tahu bidang lemahnya di mana. Seperti itu kalau low wall. Tapi kalau di high wall, kita tetap pakai grid search. Kalau slope search kita ngebuat pribadi. Kalau slope search ini kita ngebuat secara individu si slip surface-nya. Slip surface itu kita ngebuat kita tekan. Nah, kan kalian kan udah belajar sih kalau sama Pak Tio ya. Kalau slip surface itu yang bentukannya setengah lingkaran gitu di sini. Lingkaran terus ada apa namanya? Kotak-kotak gitu apa itu namanya? Ada slice-nya seperti itu. Kalau untuk si Floater, tapi kita di sini kalau di high wall kita pakai grid, tinggal kita, nah ini kita bisa lihat track. Nah, kita bakalan klik aja semuanya, karena kalau di sini kita bisa menghitung overall slope-nya. Tinggal kita surface auto grid aja ya, atau enggak usah auto grid, kita add grid aja. Kita buat di sini. Grid ini masih bebas, yang penting bisa terwakilkan. Ini kayak gini aja udah cukup. Atau enggak bisa dilebarin lagi.
karena dia bisa, kan kita kan udah dianalisis di sini kan left to right seperti itu. Artinya dia bakal menganalisis high wall. Habis itu tinggal kita interpret aja. Save aja. Kita buat apa ya? FK high wall. High wall. Oke. Oke, udah cepat kan? Tinggal di. Nah, berarti ini kan secara overall slope memang bagus, ya. Tapi di sini overall slope itu kan dari mana? Dari sini kan. Overall slope itu kan penggambaran dari sini ke sini. Karena kita tadi apa ya? Di sininya kan kita centang ya. Surface-nya ini sama ini, makanya dia bisa menganalisis semuanya. Tapi kita bisa juga nyari di interpretasi ini dengan cara query add query. Jadi kalian kawan-kawan cari nih mana yang pas, mana yang pas yang memang terwakilkan, atau enggak ada, kita nggak perlu sih. Kawan-kawan di sini mungkin nggak usah diinin lah, dicentang ya, langsung aja. Nggak usah dicentang. Nah, sama aja sih sebenarnya. Jadi kawan-kawan nanti tinggal cari aja. Tapi kalau dilihat dari sini sih, kalau biru semua kan bisa lihat ya. Berarti 6 ke atas, berarti high wall kita ini aman. Gitu. Kenapa aman? Karena ini kita masih memperhitungkan si intake rock aja. Apa itu intake rock? Jadi gini, intake rock dalam bioteknik itu ada dua istilah, ada rock mass sama intake rock. Intake rock itu artinya kita hanya, parameter kita tuh hanya memikirkan hasil lab tadi. Seperti itu. Yang kayak siltstone berapa, claystone berapa, belum kayak si crack-cracknya belum, atau dari JSI-nya belum. JSI itu kan kita bisa menentukan si crack-nya berapa, seperti itu ya. Belum lagi distribution load-nya atau tekanan si alat beratnya ataupun dari getaran peledakannya. Maka dari itu kenapa di sini dia bagus. Tapi kawan-kawan kalau saran dari gua cari aja nih yang seperti ini nih udah mewakilkan. Tapi lebih gede lagi deh, lebih bagus lagi. Saran dari gua ya, cari atau enggak bisa di sini kalian kawan-kawan filter aja. Nah, di filter cari yang safety faktornya below atau di bawah gitu. Di bawah 2 ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bisa juga sih di filter aja di sini, atau enggak coba 10 deh. Nggak ada. Satu nggak mungkin sih karena biru semua ini. Surface with lowest factor oil. Sorry, bukan yang itu. Yang ini ya. Coba kalau kita cari yang di lowest factor di bawah 2. Ada nggak? Oh, nggak ada. Bagus. Kita pakai yang ini ya. Di bawah 11 tuh. Nah, di bawah 11 tuh ada beberapa nih. Ada beberapa nih yang surface ini. Ini ada, ternyata ada yang di bawah 11. Tapi 11 juga udah bagus gitu. Below itu apa sih bahasa sorry ya, gue habis di bawah, di bawah. Coba di bawah 17. Nah, di bawah 17 ada beberapa nih. Tapi di bawah 10 coba. Kita lihat ada nggak? Oh, di bawah 10 nggak ada. Berarti batas kita tuh benar-benar ya ini nggak ada. Berarti high wall kita bagus. Jadi kawan-kawan interpretasinya seperti ini di high wall. Nah, seperti itu. Nah, itu pertama high wall. Oke, jawaban pertama udah. Nah, bagaimana analisis bisop sama jandunya? Di sini kalian bisa ganti-ganti. Ini aja, put di bisop, di jandu. Kalian bisa klik aja, oh di bisop 15, di jandu berapa? 15, ya 15 juga ya. Jadi aman lah layering kalian. Itu di high wall. Mungkin udah nomor 1 high wall. Kita ke low wall. Nah, low wall berarti kita project analysis
Terus kita ganti nih right to left karena dia kan dari kanan sini ke kiri kan longsorannya. Terus juga slip surface-nya kita ganti. Slip surface-nya kalau di low wall itu bagus pakai auto return search. Artinya kita udah tahu nih titik lemah dari setambang itu kan pasti di low wall. Makanya low wall itu kebanyakan dilandaikan. Kita pakai auto return search, kita oke. Udah semuanya. Kalau auto return search kalian nggak perlu lagi nih auto grid karena dia bakalan nyari sendiri. Kita tinggal ini interpret. Nah, ini dia. Berarti low wall kalian 13. Tapi kan di sini kan dia kan apa ya? Satu doang ya. Coba kita query. Nah, kalian coba-coba di sini. Coba-coba aja. Tapi nah, ini kan ada beberapa nih. Kalian bisa ngeliat titik-titiknya ya. Tapi kalian bisa lihat titik-titiknya di sini nih. Ada beberapa titik-titik grab seperti itu. Nah, yang slash ini, number of slash ini yang gue jelasin tadi, yaitu yang ada di analisis ini. Kan ada di sini number of slash. Nah, number of slash ada 25. Artinya kita nanti interpretasi terhadap 25, ada 25 slice. Tapi nggak baik nih, nggak seragam nih. Kalau yang kayak gini-gini nggak seragam, artinya kita harus mengecilkan number of slash kita mungkin ke 20. Lebih baik ya, seperti itu. Kita matiin aja number of slash-nya. Oke, itu kita query lagi. Terus. Nah, kalian tinggal cari aja nih si yang mana yang mewakilkan. Ini kan biru semua nih ya. Enak banget ya, ada surprise gimana cara matiin lupa gitu. Ini. Sabar, gua ada ini isi garis-garis ini apa nggak bisa ya? Harusnya bisa. Mungkin itulah ya. Nah, berarti lereng low wall kalian bagus gitu. Tapi di sini kalau saran dari gue cari lagi. Ini kan nggak overall swap kan dari ujung sini ke ujung sini kan. Overall swap kalian cari-cari lagi yang mewakilkan. Karena nggak terwakilkan kalau seperti itu. Oh, gitu, gimana bisa. Makin ke atas makin luas dia, Pak. Tapi makin ke bawah dia makin kecil. Nah, kita cari yang bawah. Nah, ini terwakilkan sih satu. Nah, ini terwakilkan, agak sedikit terwakilkan. Seperti itu. Jadi kalian nanti interpretasinya seperti itu. Ini nomor 1 udah selesai. Ada yang bertanyain nomor 1? Kawan-kawan? Nomor 1 udah selesai tuh. Kalian tinggal nanti bishopnya berapa, jambunya berapa gitu. Yang mau tanyain kawan-kawan? Apa lanjut? Lanjut bang. Oke, itu nomor 1 selesai. Gampang kan? Nggak usah lama lah. Nomor 1. Kita ke nomor 2. Hitung SRF strength reduction factor lereng keluaran dan nilai total displacement lereng pada saat lereng dipengaruhi SRF dan pada saat lereng tidak dipengaruhi SRF. Jadi kita ada dua nih, ada yang dipengaruhi SRF sama nggak dipengaruhi. Di PES2, jelaskan perbedaan kedua hasil total displacement. Nomor 2 ini kita pakai PES2. PES2 itu inputannya bukan apa, hasilnya itu bukan FK. Kalau di slide kan FK ya, FS ya, faktor safety. Tapi kalau di PES2 namanya SRF. Tetapi kalau menurut beberapa jurnal yang gue baca, SRF itu sama dengan FK. Jadi sama aja nilainya. SRF sama FK. Nah, total displacement itu artinya, nah, kelebihan yang ada di PES2 itu, dia itu bisa menggambarkan berapa sih pergerakan dari lereng. Nah, seperti itu. Kalau di slide itu nggak bisa. Kita cuma bisa tahu faktor keamanannya berapa. Oh, kalau dia udah 1 berarti kritis selesai. 1,1 berarti dia kritis selesai. Tapi kalau di PES2 itu kita bisa tahu total displacement-nya atau pergerakannya. Jadi kelebihan dari PES2 ini bisa jadi monitoring lereng.
pergerakannya berapa sih, seperti itu. Nah, kita masuk aja langsung ke PES2, tapi di sini kita set dulu aja, save ya, save. Nah, kita masuk ke PES2. Nah, kalau di PES2 nanti kalian tinggal import aja, import slide ini ya, import slide ya. Import slide, nah import aja di sini. Nah, selesai. Jadi kalian nggak perlu lagi ngebuat, karena di sini bakalan sama semua nih. Coba lihat ya, redstone-nya pasti sama. 2822,7 nih yang kita input. Nah, seperti itu. Kalau kalian, jadi gini, perbedaan slide sama PES2 itu gini. Kalau slide itu metodenya LEM atau Limit Equilibrium Method. Kalau PES2 ini metodenya FEM atau Finite Element Method. Bedanya apa sih? Seperti yang gue bilang ya, tadi kan di PES2 itu kan bisa menentukan total displacement atau pergerakannya berapa. Tadi gue sempet awal-awal ngejelasin material peak sama material residual. Material peak itu material yang memang sebelum dia pecah, itu namanya peak. Tapi kalau setelah dia pecah, itu namanya residual. Di PES2 ini, kita membutuhkan dua-dua material tersebut, peak sama residual. Tetapi kalau di slide, butuhnya peak aja. Nah, yang kalian dikasih sama Pak Bu Divya ini ya, dia itu material peak. Karena nggak ada material residual, artinya nggak ada material hancurnya. Bagaimana Bang berarti kalau kita dalam menentukan SRF? Biasanya nanti kalau kalian inputan di slide, di Facebook, nanti kalian 58 ini kita setengahin atau 50% dari material peak. Contoh kan soil kan 58. Berarti kalian nanti kalian centang dulu nih yang plastisnya. Ini kan ada resit sama peak peak ya. Nah, kalian nanti setengah dari 21,26. Kisaran berapa tuh? Jadi 10,5 lah ya. Nah, nanti kalian inputannya nanti disetengahin aja semuanya. Ini juga sama koesi juga sama, ini juga sama. Kalau modulus yang biarin aja. Nggak usah dicentang, it's okay lah. Seperti itu. Nah, itu mengantar aja dulu buat PES tuh. Coba kita lihat soalnya. Hitung SRF lereng keseluruhan, ingat ya keseluruhan ya, dan nilai total displacement dipengaruhi SRF dan pada saat tidak dipengaruhi SRF. Kita yang dipengaruhi SRF dulu. Kan lereng keseluruhan nih. Nah, kekurangan dari si PES2 ini sebenarnya nggak ada. Kita bisa analisisnya. Bagaimana sih operator yang kita mainin si PES2 ini. Kalau kan tadi kan udah diimportnya dari slide ya. Nah di sini kan ada ujung-ujungnya nih. Nah ini dihilangin aja ya. Restrain aja. Karena kita juga mau analisis si ujung ini. Nah ini nggak perlu nih. Restrain ini apa sih gunanya Bang? Ini kan restrain, nah ini kan restrainnya kan dari sini kan. Restrain XY ini sebenarnya, ini XY ya. Apa sih tugasnya ini sebenarnya untuk mengunci, artinya di bagian sini bawah sampai sini lagi itu tuh kita nggak analisis si lerengnya. Kalau kita buka dianalisis semua pasti ini longsor karena dia bakalan ngebuyar ke sini makanya kita kunci nih seperti itu. Ini sebenarnya di PES2 pertama-tama kan kita udah ekspor ya, kita analisis juga. Nah di sini kita ini juga ya. Nah di sini kan kita memperhatikan si SRF-nya. Artinya kita centang yang ini, determinan strength reduction factor. Tinggal kita okein. Kita lihat lagi nih material properties kita. Ya, tadi kan kita nggak ada soil ya, sorry to say ya, karena tadi gua lupa. Jadi nggak ada soil. Nah, kita lihat nih tensile strength kita. Tensile strength, sorry. Claystone ya. Coba kita. Nah, ini kan ini sebelah kanan PES2, sebelah kiri kan PDF kita. Kita properties lagi. Nah, ini Claystone. Pertama kita Claystone dulu. Di Claystone itu kan modul siangnya berapa? Modul siangnya 200. Modul siangnya ini, pertama-tama dulu analisis dulu, bisa general dulu. Kita ke MPA dulu ya. MPA. Jangan deh. Lanjut aja. Males dulu.
Nah kita lihat ya, koesinya kan bentuknya KPA. Ya udah bener KPA dong harusnya. Oh koesinya MPA malah. Oke berarti salah. Jadi kita harus rubah dulu nih Playstone-nya. Ya, KPA ini dalam bentuk MPA. Jadi kita dianalisis ini kita rubah aja nih ke KPA. Kita ke properties lagi. Dan ini kita berubah nih pasti nih ke KPA, tapi si modul siangnya kan MPA kita butuhnya. Artinya ya kita harus konversi dulu. Oke, kita satu-satu ya dari Playstore dulu ya. Kita pakai field stress only aja. Kalau field stress and body force, artinya kita butuh bobot isi. Gitu. Tapi kan kita hanya menganalisis di atasnya aja. Jadi kita nggak perlu nih sampai ke body-bodinya nggak perlu. Atau body force only, ya field stress aja, field stress only aja. Kedua isotropik, Poisson rasionya di sini kita dapat Poisson rasionya 0,3 semua nih. Ya. Modulus siangnya ini kan dia MPA ya, MPA ya. 100 MPA berapa KPA sih? Karena kita butuh KPA. Kalau gua gampang aja ya. Dan di ChatGPT aja sudah MPA ke KPA. Sorry basic ya, gua lagi dulu. Nah, 100.000. Jadi 100 MPA sama dengan 100.000 KPA. Nah, ini kan dia ini 100 MPA sama dengan berapa? 100.000. Berarti di sini kita 100.000-in, 100.000 itu kan 0,5. Jadi kan 100.000 kan? Ya, 100.000. Modulus siangnya, Poisson rasionya udah. Habis itu kita pakai more column di sini. Dan elastisnya tuh kita centang, plastis jadi plastis. Karena kita butuh di centang ini biar kita tahu total displacement-nya atau pergerakan si lerengnya. Dia kenapa? Siapa? Apa? Ini bang, aduh malu jadi orang Erik nih, malu aku. Ini bang, apa? Karena kalau kita memperhatikan, ini menurut pemahaman saya bang ya, kalau kita pakai field stress and body force, berarti kita juga ngitung si tubuh-tubuh lerengnya ini bang. Tapi kita cuma butuh si bagian permukaan lereng aja seperti itu bang. Makanya kenapa saya nggak centang. Mungkin bener nggak sih bang? Malu-malu. Mungkin lanjut aja. Oke. Mana tadi? Sip, man. Nah, habis itu kita ke kohesi nih. Ke kohesi dulu ya. Ini friction angle, sorry, friction angle ya. Friction angle si Playstone dia kan 21,26. 1,26. Nah, di sini kohesinya kan dia KPA ya. KPA itu berarti 100 di sini. Gitu. Nah, habis itu kalau di residual itu kan material yang memang ketika dia sudah hancur. Biasanya itu kalau menurut literatur sih gue berbagai macam ya. Ada yang cuma sedikit dia kurangnya, ada yang banyak. Tapi intinya nilai peak itu pasti lebih besar daripada nilai residual. Intinya itu. Tapi kalau dalam kasus seperti ini, kita kurangin aja 50%-nya dari si nilai peak. Ya, kita kotor aja ya, biar cepat aja ya. Anggaplah ini 10,5 lah. Nah ini 124 berarti dia ke 62. Dan juga di sini dilatation angle ini apa ya? Analoginya tuh kalau kita punya batuan kita belah. Nah ketika kita belah, dia itu ketika dia ada apa ngomongnya ya? Bukan gigi ya, apa ngomongnya? Pokoknya tuh ketika kita belah batuan terus dia ada kayak permukaannya kasar. Nah itu permukaan kasar itu kita mungkin nggak kelihatan angle-nya itu berapa, tapi itu bisa termasuk dilatasi angle namanya. Tensile strength residual kita nggak ada buat UCS ya. Mungkin kita langsung masuk aja, kita nolin aja itu nggak apa-apa. Baru ke siltstone. Siltstone di sini kan dia 240, berarti dia 240.000. Poisson rasionya tetap ya, pakai more column. Sebenarnya kenapa pakai more column gitu? Kan kalau di lereng itu kita nyebutnya more column sama generalized hook ground.
Apa yang membedakan bang? Kalau genre soft ground itu bagus ketika suatu lereng memiliki banyak rekahan atau siapa tadi? Oh, analisis ya. Yang mana itu bang? Analisis. Itu siapa nih? Unit week-nya. Oh harus ya. Oke. Berarti kita tetap pakai ya gini aja lah. Kita menurut suhu bang Erik kita bakalan masukin juga. Jadi unit week-nya berapa nih Playstone? 16,62. Oke. Thank you bang Erik. Nah, di kita kan ada dua ya, ada morpholog sama generalis subground. Sebenarnya cikal bakal dari generalis subground sama hookground ini sebenarnya buat untuk bawah tanah atau tunneling. Karena memang yang di tunneling itu mayoritas representasi untuk kita masuk ke lereng itu nggak korelasinya nggak dapat, makanya ada suatu penemu lah yang memperbarui si hookground ini bagus untuk cocok untuk di lereng. Makanya kenapa ada generalis subground. Biasa generalis subground ini inputannya MBSA. Nah, di sini ada rumusnya juga untuk konversi dari si koesi ke MBSA. Atau kan dari Rocklab juga bisa. Tapi kan karena kita di sini pakainya koesi, kalau di batu bara memang bagusannya mortolom karena memang apa ya batuannya itu lunak. Tapi sebenarnya bukan lunak sih, kita nyebutnya itu sebenarnya lunak atau enggaknya enggak masalah, tapi bagaimana sih rekahannya itu. Kalau kita banyak rekahan kayak di tambang semen, dia itu kan banyak rekahan ya karena batuannya keras juga. Maka dari itu dia pakai general subground. Sebenarnya logikanya itu bukan keras atau tidaknya atau banyak nggak sih diskontinuitasnya ini. Maka dari itu kalau di batu bara kebanyakan kan dia materialnya lunak dan dia juga diskontinuitasnya sedikit. Maka dari itu kita pakai more kolom sebenarnya itu. Oke, itu pakai more kolom. Kita lanjut ya. Silestone kita pakai body force juga. Silestone ini 1542. Nah ini satuannya harus dilihat ya. Kadang kalau kita nggak sesuai satuan, SRF-nya ini nggak bakalan keluar. Karena pernah saya coba juga nggak bakal keluar. Modulus siangnya benar, tulisannya oke. Ini kita plastis, friction angle-nya, friction angle ya, ini peak ya. Ini clay kan silestone aja. Kalau silestone 350.000. Oke, sorry ya, apa guys? Tapi ini gitu. Pitching angle-nya di sini dia 2996. 9,9. Berarti ini setengahnya ya. Sebenarnya kalau dalam peak sama residual ini nggak harus, sebenarnya salah sih sebenarnya seperti ini. Tapi kebanyakan kan nilai peak itu lebih besar daripada residual. Artinya residualnya ini lebih rendah daripada nilai peak. Tapi karena kita asumsi aja di sini kita setengahin, ini sekitar 14 lah. Maka dari itu biasa pakai uji kuat geser untuk nilai residual sama residual nilai friction angle sama koes. Seperti yang gue bilang tadi kalau modulus siang sama Poisson ratio pakai UCS. Koesinya di sini silestone 187. Ini setengahnya berarti ya. Berapa? 90-an lah. 93 lah. Itu silestone. Masuk ke sandstone. Kita pakai juga. Deteknya berapa? Silestone 18,12. Kalau ada koreksi silahkan ya kawan-kawan. Gue juga gak nganggap diri gue jago-jago banget asli. Modulus siangnya di sini dia 200.000. 200.000 nggak sini? Oke. Maka gue kadang ini. Kolom. Oh kita plastisin dulu ya. Sandstone berapa nih? P-nya 28,75. Di sini berapa? 164. Oke. Tapi kita setengahnya aja 14-an. Ini angka kotor aja. Ini kan polisnya 164 berarti sekitar 80. Baru ke call. Itu bener nggak bro? Kita cek dulu. Call, konsentrasi modulasinya berarti 400.000. Sorry, itu plastis juga. Friction angle-nya
Ada teori, sebentar, mungkin kawan-kawan ini bingung tensile strength itu apa. Kemarin sempat belajar dari Palio, sabar ya, saya buka catatan dulu. Kalau tensile strength itu ada teori dia itu cara menentukannya kalau kita tanpa uji lab, dia itu 1/8 sampai 1/10 dari nilai UCS-nya. Ini kan ada nilai UCS nih, kuat tekanan industrial, UCS ya. Jadi nilai tensile strength ini 1/8 sampai 1/10. Jadi kemarin saya juga tanya ke Palio dan juga saya baca-baca jurnal juga mayoritas seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan pengen masukin juga silahkan. Jadi nilai tensile strength itu 1/8 sampai 1/10 dari nilai si kuat tekan uni aksial ini. Kalau tensile strength. Kalau untuk menentukan. Baru ingat juga, makanya kita masukin aja lah sekalian biar nggak rancu. Ini unit labnya juga di ini. Kalau tadi 1488 ya. Position angle-nya 22, 23. Posisinya berapa? 122. 112. Berarti ini setengahnya dong. 11, ini 60. Nah, tadi kan bahwasannya tensile strength-nya itu 1/8 sampai 1/10 dari nilai UCS. Atau 10%-nya dari UCS. Contoh lah ya, ini call kan 3,5 kan dalam bentuk MPA. Artinya kita kan harus ini dulu ke KPA. Seperti itu. Berarti kan kalau ke KPA ini sekitar 3,5 berapa tadi? Sorry ya, saya lihat juga dulu dikali berapa? Dikali 1.000. Berarti ini itu harus dikali 1.000 dulu biar jadi MPA. Ke KPA, sorry, KPA. 3,5 dikali 1.000 kan 3.500. 10%-nya dari 3,5 itu kan berarti 10%-nya dari 3.500 itu sekitar 350. Berarti tensile strength-nya 350. Itu kemarin nanya sih. Pokoknya intinya range dari untuk tensile strength 1/8 sampai 1/10 dari nilai UCS. Nah, kita koreksi aja ya. Nah, dilatation angle ini buat nol aja nggak apa-apa karena kita nggak tahu. Tensile strength-nya berarti kalau ke KPA residualnya berarti setengahnya ya, berarti sekitar 155. 150-an lah, kita angka kasar aja lah biar cepat aja ya. Yang sandstone juga, sandstone ini berapa? 2,2 berarti 2.200. 10%-nya berarti 220 kan. Ini juga sama kita 110. Sandstone-nya 4.200 berarti 420 panas 10%-nya 210. Sandstone-nya juga sama. Berapa nih? 2.500 berarti 250 di sini berarti kisaran 140 kan 127 atau 140 130 ya 125 deh 125 udah masuk nih jadi tinggal kita okein aja tapi kalian mungkin kawan-kawan harus dipastiin lagi seperti gua tadi ini si KPA ini kadang biasanya berubah nih ini beda-beda nih KPA ini juga MPA kan maka dari itu harus dikonversi dulu udah kalian oke nah ini kan bentuknya seperti ini material propertiesnya udah kita kan mau nyari SRF kita centang dulu yang ini ini determinan strength centang habis itu kita ke setup ini ada ketentuannya kayaknya tadi saya lihat step 3 node default number node on external nah ini 3 node ya kita pakai uniform aja terus apa lagi ketentuannya default number nodes on external 150 tahu itu apa ya oke tinggal kita ini loadingnya nggak perlu displacementnya udah mungkin tinggal kita analisis saja ya oke kita set dulu ini test dulu mudah-mudahan ada ininya ya kadang nggak ada SRF-nya nggak tahu kenapa ini di high aja ya biar cepet
Ada yang mau ditanyain kawan-kawan? Initial elemen tulisan belum diganti bang. Oh iya kak. Thank you. Coba ntar kita lihat dulu ya. Oke, bentar. Aduh, lama lagi. Initial di question. Bentar ya. Ini dia. Enggak bang, kalau lihat udah nggak ya? Udah nggak sih? Kita lihat nilai SRF-nya. Ada nggak ya? Nah, ini dia nilai SRF-nya. 7,25. Seperti yang gue bilang tadi, nilai SRF itu sama dengan nilai FK. Seperti itu. Jadi nilai SRF itu ini nanti 7,25. Berarti lereng kalian keseluruhan aman. Tetapi bagaimana caranya kita bisa analisis nih kalau dia di high wall sama low wall gitu. Caranya gini, kita ke material query ya, material query. Nah, kita di low wall dulu ya. Di high wall, sorry. Low wall seperti ini ya. Di high wall gini. Kalian satu-satu, tapi jangan kena boundary ya. Tapi di sisi-sisi boundary aja. Seperti itu. Di sisi-sisi boundary aja. Biar kita analisis. Berapa sih? Oke. Vertexnya 30 win. Nah, nanti ada 30 iterasi. 30 apa namanya? Ya, seperti inilah ya. Tanda lah ya kita ngomongnya. Terus bagaimana bang kita bisa taunya? Oh, ini kan kurang anjir. Sorry. Query. Lanjutin aja di sini. High wall ya. High wall pasti sampai dasar. Kita tambahin aja jadi 35. Udah, kecil. 35. Oke. Kita buat 7 aja. Nah, ini di high wall-nya. Coba kita buat di low wall dulu ya. Berapa sih kalau di low wall? Kalau mau ngomong aja tanya-tanya ya. Apa-apa. Saking belajar aja. Low wall. Deh. Kita buat 35. Oke. Nah, ini kita udah analisis nih di high wall sama low wall ya. Kan kalau menurut soal kan kita total displacement sama SRF ya. Nah, pertama kita ke SRF. SRF ini nih strength factor. Kalian jadi nanti kalau kalian interpretasinya nanti kalau di high wall berarti segini di lereng setiap lerengnya. Kan ada yang nanti kalian seperti ini nanti di high wall-nya. Tapi kan kita cuman butuh nilai SRF aja gitu. Jadi nanti kalian tunjukin aja sih yang 7,25 ini udah cukup, nggak perlu kalian gini-gini lagi. Kan lereng keseluruhan kan disuruhnya. Tapi kalau mau lebih teliti lagi ya kayak gini dibuat seperti ini. Dan bagaimana bang kalau total displacement-nya? Total displacement-nya seperti ini. Total displacement itu kan artinya pergerakan dari selereng seperti itu. Nah, kalau dilihat sini kan nol semua, berarti nggak ada lereng nih, nggak ada pergerakan lereng. Kalau kita mau tahu pergerakannya seperti ini. Nah, yang paling ketara tuh di low wall nih. Dia longsoran terkeluar. Nah, di sini. Nah, seperti itu nanti. Pergerakan dari lerengnya. Kan ada perbedaan nih. Nah, jadi longsorannya seperti itu nanti. Maka dari itu kenapa kalau di PS2 itu lebih bagus daripada di slide. Karena dia bisa tahu total displacement-nya. Tapi ini ketika memang dia ibaratnya servisnya jelek lah
Maka dari itu dia bisa pergerakan ya. Kalau ini kan kita udah kasih tanda nih, oh pergerakannya nggak ada. Nah, ini yang pakai SRF. Mungkin yang SRF udah, bagaimana yang nggak pakai SRF, Bang? Jadi kita tinggal, ini udah SRF ya. Nah, yang nggak pakai SRF, nanti kalian analisis lagi, yang ini nggak usah dicentang. Karena kan kita butuh yang nggak oke kan. Dan salahnya tidak dipengaruhi. Berapa? Dari interpretasi, lebih cepat ya, karena kita nggak memperhatikan SRF-nya. Ini doang. Nggak ada SRF-nya kan? Coba kita add material query lagi. Harus rapi ya, ini maaf kursor gua agak apa nih, kenapa nih? Kamu begini. Sama nggak? Nah, ini yang sampai SRF. Ternyata beda nih. Kalau tadi kan dia banyak nih. Oh, nggak beda deh, sorry. Biru semua dia. Tadi kan kita kan ada yang merah tuh. Itu berapa beda. Di sini bisa nggak? Jadi nanti kalian kalau tanpa SRF seperti ini nanti di apa? Kasih add query gitu. Ini yang SRF, ini yang total displacement. Nah, kalau ini kan ada beberapa nih, kalau sigma 1 juga, sigma 3. Yang paling penting sih yang dianalisis strength factor ini sama total displacement. Dan juga yielded element ini. Yielded element itu berarti zona hancuran. Ini kan nggak ada nih artinya. Zona hancuran, zona lemah lah ibaratkan. Dalam bentuk persentase. Nah, ini kan nggak ada zona lemahnya, berarti emang nggak ada zona lemah. Biasanya tuh ada. Kalau misal ada warnanya, berarti tempat situ yang ada zona lemah. Artinya kita harus treatment di tempat situ. Contoh lah di sini ada merah nih, berarti kita treatmentnya di sini. Entah dikasih kerucuk, entah dikasih mungkin perkuatan kayak konkret. Gitu. Kalau di perusahaan siapa ya? Kemarin itu ada dapat kabar perusahaan mana gitu, ini sih konkret ya. Konkret apa sakit ya ngomongnya ya? Pokoknya ditembak pakai semen gitu lah. Singkatnya seperti itu ya. Treatmentnya seperti itu. Nah, mungkin nomor 2 udah selesai. Sini mau lanjut apa ada yang mau ditanyain kawan-kawan? Oh, oke, Rizky, silakan Rizky. Izin Bang bertanya. Oke. Itu kan kalau mau dapetin nilai SRF itu nanti apa namanya? Di project setting kan, di project setting terus kita setting di bagian strength reduction itu. Nah, kalau pas diinterpret itu SRF-nya malah unknown itu gimana, Bang? Kenapa bisa begitu? Oke. Ini yang seperti yang gue bilang ya. Ketika kalian unknown, kalian itu belum mengkonversi nih. Tadi kan gue jelasin ya, bahwasannya di sini. Jadi kan biasanya orang miss di sini modulus siangnya. Karena di modulus yang MPA, di sini KPA. Terus pas kalian input ke PES2-nya, PES2 ini kan KPA semua nih, KPA. Kalian nggak memperhatikan ini. Kadang itu jadi unknown. Jadi dia tuh bingung nih, oh kok si modulus elastisitasnya cuma 100, seharusnya gede. Nah, seperti itu sebenarnya kebanyakan mayoritas itu kenapa unknown. Seperti yang gue bilang gitu, Ki. Terjawab nggak tuh? Tapi Bang, kenapa udah saya perhatiin ya Bang, udah saya input juga yang tadinya memang udah pas gitu Bang sesuai data, tapi masih unknown Bang. Anehnya itu Bang, apa karena apa settingannya yang kurang atau gimana Bang? Ini yang unit weight-nya udah, unit weight tetap ya. Mayoritas sih seperti itu sih, Ki. Kenapa dia unknown? Coba atau enggak lu coba ulang lagi aja. Terus plastisnya jangan lupa dicentang ya. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Kenapa dia unknown SRF-nya? Oke. Mungkin ada yang lain Oke tanya? Bang, kalau gitu di copy. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Banyak ini. Tuh malu ada Bang Erik loh. Masih ada Bang Erik gak? Aduh Bang. Jadi diuji saya. Gak ada Bang Erik. Aduh ada Bang Erik. Apa-apa. Lagi. Mungkin kita lanjut ya guys. Karena kalau mau nanya bisa kolom komentar atau enggak langsung ditanyain aja.
Nah, ini nomor 2 udah selesai. Nah, hitung dan interpretasikan faktor keamanan. Nomor 3 ya, hitung dan interpretasikan faktor keamanan lereng keseluruhan high wall dan low wall. Serta nilai probabilitas. Oke, panjang itu. Gunakan metode Bishop dan Janbu. Lereng statik pada kondisi partial saturated dan polysaturated. Berarti ada high wall sama low wall. Ini pakai apa sih? Kalau PO pakai slide lah. Oh ya pakai slide. Berarti ada dua nih. Berarti kita ngebuat gini. Yang A ini kita buat yang partial saturated dulu, tapi yang high wall sama low wall. Berarti ada dua nih partial saturated. Ada high wall. Yang partial saturated ada dua, ada high wall sama low wall. Baru polysaturated ada high wall sama low wall. Tapi dimasukin POV dengan HU koefisien. Oke. Berarti ada nomor 1 nih, yang A ini ada 4 nanti. Yang B, lereng dinamik pada kondisi partial satu. Oke. Yang kedua juga ada 4 juga. Nah, bedanya mungkin kawan-kawan bertanya ya, Bang, bedanya statik sama dinamik apa? Kalau di Kepler 1827 dia itu kita dalam analisis kestabilan lereng itu ada yang statik sama dinamik. Statik itu berarti dia itu benar-benar lerengnya polosan. Seperti itu. Polosan itu dalam artian nggak ada pengaruh dari getaran ledakan, nggak ada dari distribution load, nggak ada dari gempa, nggak ada dari sebenarnya juga nggak sorry ya maaf ya agak berisik, nggak ada juga dari segi MAT-nya seperti itu. Soal satu. Tapi di sini kan memang partial saturated kita disuruhnya ya, berarti kita ikutin aja lah ya. Dan HU koefisien. Sebenarnya dalam penentuan HU koefisien itu ada beberapa cara, tapi cara yang paling mudah itu kemarin sempat buat juga, itu punya gua. Nah, HU koefisien itu dibuat seperti ini. Itu nggak kelihatan ya. Nah, HU koefisien itu cos kuadrat dikalikan alfa. Alfanya itu di sini. Alfanya itu yang nah, sudut antara ini kita buat water table dulu sama sudutnya itu di antara 24 derajat. Tapi kan kalau dilihat dari sini kan dia ini kan agak melengkung ya, harusnya nggak bisa. Jadi kita asumsikan aja di tengah seperti itu, atau nggak di ujung sini boleh nih, di ujung sini. Nanti dapat HU koefisiennya di sini, cos kuadrat dikalikan 24 derajat. Dapat HU-nya. Nah, kita masuk aja ya langsung ya. Kita ke software slide lagi ya. Oh ini slide. Kita ke software slide. Kita buka lagi. Nah, ini kan ya. Kan kita kan butuh sensitivitas, probabilitas ya. Probabilitas berarti kita ke project setting dulu. Nah, di sini kan kita kan butuh partial saturated sama polysaturated, artinya ada yang sebagian terjenuhkan, ada yang tidak, ada sebagian yang tidak terjenuhkan. Kita mulai dari high wall dulu ya, berarti left to right. Di situ metodenya tadi kan Bishop sama Janbu, water surface, ada RU koefisien, ada steady state. Kita pakai water surface saja. Statistik, nah ini kan kita butuh probabilistic analysis. Sensitivitas juga bisa dicentang, tapi sensitivitas ini cocok untuk biasanya back analysis. Back analysis itu apa sih? Back analysis itu suatu metode di mana ketika lerengnya itu longsor, harus longsor dulu nih, baru kita back analysis. Artinya itu kita harus tahu dulu lerengnya itu longsor apa enggak. Kalau udah longsor baru kita back analysis. Jadi kita tahu nih titik minimum dari koesi atau friction angle dari suatu material di mana sih? Oh ternyata dia di angka segini. Oh berarti dia tuh longsor di angka koesi dan friction angle di angka seperti itu. Tapi karena kita nggak disuruh, kita centang aja nggak apa-apa. Karena kita kan butuhnya probabilistik ya. Nggak perlu lagi. Oke. Nah nanti kalau kalian centang yang ini, mana tadi ya? Nah ini dia bakalan keluar di statistik ini. Nah ini bakal keluar nih yang tuh statistik. Kita kan yang high wall dulu ya. Nah kedua tuh kan kita partial sama partial saturated sama polysaturated. Sebenarnya dalam penentuan partial saturated sama polysaturated itu kan namanya kan MAT ya, atau muka air tanah, atau kita sebutnya water table, atau bisa juga piezometric.
sebenarnya gue kurang copy ya bagaimana cara menentukan si water table ini. Tapi kalau di lapangan dia tuh sependengaran gue pakai slug test namanya, slug test, slug test. Artinya itu kita ngebor, ketika kita ngebor ketemu muka air tanah atau air lah singkatnya, nah itulah si water table kita. Nah kalau piezometric line itu tuh dia bisa di bawah, bisa di atas dari water table, tetapi mayoritas di bawah water table seperti itu. Kalau piezometric line, nah di sini kan jujur sempat belajar juga dari LinkedIn-nya Bang Erik. Nah di sini sempat saya lihat lah hydraulic head ini. Nah ini kan groundwater level berarti water table-nya. Nah mayoritas si piezometric line itu di bawah dari groundwater ini. Memperhatikan si total head ini atau hydraulic head seperti itu. Tapi kurang kopi juga nih bagaimana cara menentukannya. Mungkin nanti bakalan belajar lagi dulu sama Bang Erik. Mohon ajarannya Bang Erik. Nah habis itu kita pakai water table aja ya. Mayoritas water table itu kalian itu jangan taruh. Ini sebenarnya by apa ya, pengalaman di KP aja sih sama tanya-tanya pembimbing. Water table itu jangan di boundary-nya. Kalau untuk di lereng ya. Oh, harus di sedikit lah di gimana ngomongnya ya. Kayak gini lah ya. Coba contohnya kayak gini. Nah gini tuh, kayak gitu. Karena pada dasarnya kita ini kalau untuk mencari water table kan harus ngebor, bukan di dasar boundary-nya ini. Kita kan harus ngebor. Terus nemu contoh lah nemu di water table di sini. Maka dari itu ada banyak persepsi water table tuh di pinggir boundary ini sebenarnya seharusnya tidak seperti itu ya. Kalau kata pembimbing gua ya. Jadi kalian di dasar-dasar sini aja tapi tetap masuk ya, tetap masuk seperti itu. Terus juga kalau kalian pengen apa analisis sum juga, masukin sum bisa juga di water table ini dengan cara seperti ini. Selesai. Kalian bisa analisis juga di pit ultimate atau pit limit dari si pit kalian, sum bisa juga pakai water table ini. Artinya dia tuh bakalan menganalisis sampai ke bawah ini, dia tuh dipengaruhi oleh water table atau tekanan air tanah. Tapi kita di high wall dulu aja ya. Kalau di high wall, berarti kita nggak boleh. Kita buat yang parsial atau sebagian tersaturasi. Kita buat dari sini aja. Kalau sebagian, berarti kita setengah aja gitu. Sebagai berarti setengah aja lah. Aduh, lebihan. Kita setengah aja. Nah, dari sini lah. Artinya batas groundwater ya. Hemat. Aduh, ya Allah, kok gini. Nah, jadi batas kita kan ini kan sebagian, makanya sebagian di setengah aja gitu. Jadi pas kita ngebor pakai slug test, ngebor buat nyari MAT-nya atau water table-nya, dia tuh nemu di sini, terus dia ngebor lagi di sini, berarti ketemunya di sini. Seperti itu sebagai water table. Kalau piezometric kurang kopi ya, bagaimana cara menentukannya. Seperti itu. Nah ini kan parsialnya. Terus partial saturated ya. AU koefisien itu kita ini sebenarnya nerka sih. Kita lihat dari sini ya. Anggaplah kita nerkanya di sini. Sebenarnya salah juga sih cara ini, tapi ya kita coba lah. Kita ingat ya, 34 derajat lah, kisaran gitu lah ya. Jadi 33 derajat kisaran gitu. Berarti nanti AU koefisiennya kita masukin ke si properties. Masuk ke sini. Water table HU-nya ini. Kan tadi kan 33 derajat. Di sini kan kalau di rumus ini kan tadi cos kuadrat alfa dikalikan alfanya. Gitu. Alfanya kan tadi 33 derajat. Artinya kalau kita ke kalkulator atau enggak langsung aja lah, gini aja lah. Paling mudahnya langsung aja. Cos kuadrat dikali 34 derajat, 33 derajat gitu aja. Paling gampangnya kalau gue sini cara menentukannya. Tapi pasti ngerti ya.
dari ChatGPT. Nah kan, apa kan? Nah, hasilnya sama dengan HU-nya berarti 0,7. Kita buatin 0,7 ya. 0,7 berarti HU-nya. Tinggal kalian pakein, selesai. Sorry. Ini harus semuanya ya. Soil 0,7, ini 0,7 juga. Tapi sebenarnya harusnya ini yang kena. Tapi kan karena ini kena semuanya, sandstone juga kena. Jadi kita buat aja semuanya ya. 7, 7. Nah ini high wall-nya. Partial saturated atau sebagian. Tinggal kita ini. Ada nggak ya? Aku nggak ada ya. Nah ini ada nih. Yang sebagian tersaturasi. Ini Bishop sama Jamilnya. Kalau mau add query bisa juga di sini cari aja. Oh di sini pakai silk surface, pakai auto refine ya. Seharusnya pakai grid, sorry. Seharusnya pakai grid. Kalau high wall pakai grid ya. Kita pakai non silkular aja, kita nggak tahu. Oh sorry, ini solar. Pakai grid ya. Grid. Grid aja. Tinggal dulu ya. Oke, ini dia. Kalau kita keditin. Tapi kalian cari yang emang dia mewakilkan dari overall slope. Seperti itu. Kalian cari aja. Tapi di sini biru sini. Apa satu itu? Kenapa Bang? Iya Bang, silakan. Bro, itu yang ku tahu ya itu ya dari soal mereka itu. Itu water table-nya emang full. Coba buka soal mereka. Lerengnya. Sabar Bang. Ini nggak sih Bang? Nah. Lerengnya. Oh lerengnya. Iya sih, memang full sih kelihatannya. Memang full. Makanya HU-nya itu water table-nya emang full. HU-nya itu aja yang diganti coefficient-nya. Nah, maksudnya partial saturated itu apa Bang? Iya, dia itu gunanya HU. HU itu jadi mengetahui dia kalau partial itu 0,5. Terus kalau fully saturated itu klik 1 dia. Itu kan koefisien gitu, sampai 1, iya. Emang seperti itu Bang. Oh, oke. Water table-nya memang full aja sepanjang surface-nya. Boundary itu nggak apa-apa. Yang dimodifnya nanti di koefisiennya aja 0,5 kalau untuk partial. Oh. Tapi tadi udah dihitung sih Bang 0,7. Apa 0,5 apa 0,7? Lebih enak. Tapi sebagian ya 0,5 sih. Oke, thank you Bang, thank you. Nah, itu mungkin dari itu geotek kita kita buat aja tuh. Thank you Bang atas sarannya. Berarti kita loh, kok hilang? Aduh. Sorry. Oh gitu kok maksudnya. Thank you Bang. Oke, alhamdulillah masih bisa. Tapi di sekitaran boundary ya. Di sini nggak ada tanahnya ya, maaf ya kawan-kawan sekalian di sini. Karena tadi lupa, ternyata ada tanah di sini, di atas sini. Kan nggak jadi, maaf ya kawan-kawan. Oke, kita buat aja ya. Kan. Inilah. Tapi Bang, bukannya seharusnya kalau water table ini di bawah boundary ya Bang? Apa gimana? Apa saya salah persepsi ya Bang? Nggak apa-apa dia di atas boundary.
Oh nggak apa-apa, is okay. Karena kan kalau logika, kalau menurut saya ya, terus juga saya konsultasi juga kan, kalau kita slug test itu atau ngebor buat skematik, pasti di bawah boundary, di bawah permukaan lereng gitu. Itu benar, harusnya nggak mungkin dia di atas, nggak mungkin Ya di kan? survei itu. Cuman soalnya Nah, gini, itulah gunanya si HU itu. Jadi walaupun dia di ah, atas survei semua itu, kalau kau set dia 0,5, nah itu dia nanti ngebacanya bakal hanya setengah dari situ tuh terhadap titik permukaannya lah. Aku kurang ingat, tapi nah aku kirim link ini ya, baca-baca aja itu. oke bang, thank you. Gini. Sorry. Makasih bang, thank you bang. Nah ini yang high wall dulu ya. Yang high wall dulu kita pakai grid. Udah kan semuanya ya? Oh ya, analisis. Siapa tadi ada yang thank you bang. Oh, mana tadi? Oh, ini probabilistik udah ya. Oh tapi kan kita butuh masukin ini ya, karena lupa masukin biasa. Lupa probabilitas kelongsoran. Tapi statistiknya ini kita masukin nih. Sorry maaf kawan. Soil kan nggak ada ya, berarti ini aja. Kita next kan. Ini kita karena kita punya data di sini. Kita punya data di sini tuh buat si statistiknya itu si ICS unit weight C sama geser dalam ya. Berarti kita centang unit weight P sama coefficient. Nah kalau RU coefficient seperti yang gua jelasin tadi, dia tuh perbandingan antara si massa airnya, volume air dibagi si materialnya seperti itu, si berat material. Tapi kita pakai koefisien P sama unit weight. Nah di sini kan sebenarnya kalau dalam penentuan normal, ini kan ada normal, uniform, log normal, ada gamma, itu ada penentuannya. Itu pakai Minitab namanya, nama softwarenya. Tapi di sini kan di soal udah ditentukan dia pakai distribusi normal. Jadi kita pakai normal aja. Nih, kita tinggal masukin aja sih. Oh, harus begini. Oh. Coba. Terus statistik, material, kita lihat lagi. Salah ya. Positif. Sebenarnya ini tuh probabilitas ya. Oh iya, ada itu sih. Nah, kita kan di sini ada nilai rata-ratanya mernya unit weight-nya berapa. Satu-satu ya. Kita di Clayston dulu nih, Clayston di atas kita. Clayston ini kita nilai rata-rata untuk unit weight-nya di angka 16,2. Kohesi nih, sorry ini kohesi ya. Kohesi dia 21, 24 benar. Nah, sebenarnya udah sama sih kalau yang ini kayaknya. Coba unit weight dari nah, nanti kita ubah di standar deviasi aja. Standar deviasi buat Clayston berapa? Untuk kohesi ya, standar deviasi untuk kohesi 8, sorry ya, agak lama. Kalau yang P berarti berapa? P untuk standar deviasi 2,17. Kalau yang unit weight berarti dia real min real max-nya berarti yang kita koleksi dulu. Relatif minimum, relatif maksimum 98, 198. Ini berarti berapa? 149,4. Ini satu-satu nanti kawan-kawan bisa masukin aja. Ini berarti Clayston buat koalisinya, koalisi sudut geser dalamnya untuk distribusikan. Ini berarti real max-nya 27.
Nah, sebenarnya kalau dalam penentuan sorry sebelah 27. Nah, sebenarnya kawan-kawan di sini kalau untuk menentukan relatif minimum sama relatif maksimum itu bisa dapat dari, kan kita kan dapat apa ya, nilai contoh lah ya, contoh unit weight kan ada banyak nih, datanya ada 20. Nah, nanti kalian di Excel itu kalian cari box and whisker namanya. Itu tuh kayak table tapi box and whisker, langsung aja di drag box and whisker, habis itu dapat nih nanti si relatif minimumnya, relatif maksimumnya, nilai meannya, kuartil 1, kuartil 2. Tapi nanti ya, kalau emang kawan-kawan minat nanti bakalan diajarin kok. Tapi ini kan sesuai dengan soal aja, dan kita keterbatasan waktu juga ya. Ilmunya ini belum unit weight ya. 11 kan. Silstone sekarang. Silstone untuk polisi ya. Polisi standar deviasi dulu. 16,9. Ini berapa gelombang bisa untuk polisi? 137,22. Lemaknya berapa? 238. Yang B-nya standar deviasinya 2,91. Ilminya 21,2. Max-nya 98,7. Ini apa? Unit weight ya. Unit weight standar deviasi 1,9. Ilminya 12,44. Max-nya 24. Tuh, banyak sih. Kayaknya sempat buat deh. Sabar. Iya ya. Kita butuh nilai standar deviasi. Bisa nggak ya? Udah kita buat dulu aja. Para penasaran. Bisa. Satu aja berarti. Polisi untuk sandstone standar deviasi dulu ya. 1,37. Ilmunya 14,13. 22,35. Untuk sudut geser dalamnya 3,43. 18,48. 39, unit weight-nya 1,37. 14,13. 14,13. Oh, ini berarti 14,13. Berarti polisi ya. Terus polisinya 1,33. Ini ada keliruan, sorry ya guys. 22,3. Coba kita lihat dulu. 33 ini 215, nggak salah kan? 215,8. Agak beda, jenjangnya agak beda gitu. Ya, salah, sorry ya. P-nya bener nggak? 343, 18,8, 39, 1,37. Oke, tinggal call. Polisi dulu. 12,8. 73,5. 16 aja. 190,93. Standar deviasi lagi untuk P. Ini berarti unit weight. Kalau ada yang keliru, bilangnya. Oke, kita
Kita pakai normal semua, tinggal oke saja. Ini sudah ada. Nah, kita kan pakai partial saturated sama fully saturated ya. Tadi kalau kata Bang Erik, dia tuh berarti setengahnya. Jadi kita setengahnya. Kita nggak pakai soil sih, tapi nggak apa-apa. Kita pakai yang setengah dulu. Kita pakai yang setengah saturated dulu ya. Mungkin gue nggak bakalan ngejelasin sampai low wall karena ini banyak banget ya. Tapi intinya cara buatnya itu sama. Ini kan gue yang ngebuat high wall dulu ya. Jadi kalau kalian kawan-kawan nanti kan di soal ini kan butuh low wall juga ya. Nah nanti kawan-kawan tinggal yang low wall yang partial saturated kayak tadi juga. Tapi di sini yang low wall-nya gitu. Ini kan high wall aja gitu. Biar cepat aja kita ya. Seperti itu. Terus kita tinggal komplit. Tinggal kita komplit aja. Nah ini PF-nya probability failure-nya 0%, deterministik. Nah, FS deterministik itu berarti dia FK minimum dari lereng high wall kita. Rata-rata 15. Tapi lebih baiknya kawan-kawan cari lagi yang mendeskripsikan overall slope-nya seperti itu. Nah, ini untuk high wall untuk fully saturated seperti itu. Bagaimana kalau yang fully partial saturated? Kalau yang fully saturated, dia itu berarti kawan-kawan nanti si HU-nya ini pakai 1 seperti itu. Fully saturated. Tinggal kawan-kawan compute aja nanti dapatlah seperti itu. Tetap sama ini di fullin juga. Dan bagaimana yang low wall nanti juga sama. Kalian parsialin lagi. Jadi kan kalau partial saturated itu kan 0,5 ya parsial. Kalau yang fully berarti dia nanti 1. Itu bedanya antara kan di sini kan dia lereng statik ya, artinya saturated, fully saturated seperti itu. Jadi yang fully nanti kita gimana? Kita rubah 1. Ini yang high wall ya. Nanti kalian yang low wall mungkin bisa coba ya, karena kita keterbatasan waktu juga. Nggak malam karena tadi Siskia ngasih tahu bahwasannya dicepetin karena banyak tugas anak 2-3 ini 1 ya. Nah ini berarti yang fully saturated, tinggal kita compute. Nah ini yang fully saturated, berarti probabilitas failure-nya itu 0%. Probabilitas failure itu artinya gini, kalau kita punya lereng, probabilitas dia failure 10 dari 100, berarti nanti dia 10 dibagikan 100 dikalikan 100%. Artinya probabilitas buat si lereng runtuh itu 10%. Kalau kita punya 10 failure dari 100. Kalau ini 0 berarti nggak ada probabilitas buat longsor. Tapi kalau saran dari gua, kawan-kawan di sini nyari lagi yang merepresentasikan si overall slope yang seperti ini. Ini gede banget. Itu kan ya kayak agak rancu ya, agak ragu nih sebenarnya dari analisis itu. Tapi nggak apa-apa. Sepertinya ya intinya biar kawan-kawan bisa analisis lah. Ibaratkan langkahnya seperti itu. Nah, ini Bishop ini Janbu. Ini kenapa putih ini karena memang si gridnya kurang lebar, atau enggak memang kita sampai sini aja si water table. Nanti kalau kawan-kawan mau low wall-nya juga kalian samain kayak tadi gini metodenya, cara pengerjaannya. Kalau yang partial saturated berarti 0,5 HU-nya tadi, HU-nya yang ini ya. Nah, HU-nya yang ini kalian samain juga. Kalau yang partial 0,5 yang partial, kalau yang fully berarti 1. Tinggal masukin aja sih sebenarnya. Nah, itu nomor 3A. Nah, yang B sekarang. Lereng dinamik pada kondisi partial saturated dan fully saturated, oke, sama kayak tadi. Dengan peak particle acceleration. Maksimum hasil pengukuran getaran peledakan di area tambang. Jadi gini, kalau di getaran peledakan,
dia itu banyak sekali output dari getaran peledakan. Ada yang namanya PPP, ada yang namanya PPS, ada yang namanya PPA. PPA itu ya ini peak particle acceleration, artinya kecepatan dari si getaran peledakannya. Nah, tetapi kalau PPV atau peak particle velocity kalau nggak salah ya namanya, dia tuh satuannya tuh dia tuh meter persegi per second kalau nggak salah. Coba kita lihat. Kadang agak lupa. Kita lihat sini satuan getaran peledakan. Oh ya, sorry, millimeter per second. Atau dia ya kecepatan ya, velocity. Kalau PPA oh bentuknya G atau G ini sebenarnya percepatan gravitasi. Dia kalau di kita ngobot nyebutnya kemarin sih kita pakai alat mikrometer. Jadi dia itu sebenarnya kalau di mikrometer itu nanti satuannya itu PPA sama PPS, bukan PPV. Nah, ketika kita udah punya data itu nanti masukin ke Blastware untuk jadi PPV sebenarnya Blastware. Seperti itu untuk putaran peledakan. Tapi karena di sini kita udah kasih bahan PPA satuannya G seperti itu. Nah, jadi nanti dimasukinnya nanti yaitu bentukannya kayak koefisien gempa, seismic load. Masukin ya, vertikal sama horizontalnya. Kan kalau gempa itu kan sebenarnya kan getaran secara horizontal ya, seperti itu. Jadi kita masukin aja di sini horizontalnya berapa? Horizontal. Ini berapa? 0,08. 0,08 G. Nah kalau yang vertikal kan kalau kita gempa itu kan nggak mungkin toh getarannya secara vertikal, pasti horizontal kebanyakan. Jadi setengahnya aja 0,0 berapa? 25 lah. Seperti itu. Tinggal kita okein aja. Jadi nanti seperti ini. Berarti dia nanti bakalan memperhatikan dari si getarannya. Biasanya kalau layering memperhatikan getaran, distribution load dari alat muat, itu pakai layering dinamik seperti itu. Tinggal di-compute lagi. Ini kan yang ini apa nih? Ini yang HU-nya yang fully ya. Berarti kalau yang parsial nanti kalian 0,5 aja. Nah, nanti dia bakalan seperti ini lagi. Pasti ada pengurangan kok, karena ada getaran peledakan ya. Tapi di sini pasti yang nggak begitu signifikan lah. Karena getaran peledakan kecil juga 0,058. Kayak koefisien gempa aja sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu untuk nomor 2. Jadi kalian nanti yang parsial dianalisiskan, yang fully analisiskan berdasarkan high wall apa low wall gitu. High wall sama low wall ya. Seperti itu. Satu-satu. Intinya kan gue udah ngasih nih caranya metode gimana. Karena tadi barusan dicek juga sama Rizky. Jangan lama-lama. Mungkin nanti kawan-kawan yang emang pengen nanya lebih lanjut bisa PC aja sebenarnya. Atau juga tugas main plan gue udah selesai jadi agak sulit dikit lah. Agak alhamdulillah tidak terbebani. Dari statik material untuk hitung probabilitas orang lihat pada gambar ketiga. Nomor 3 A dan B don. Nah sebenarnya kalau yang layering dinamik ini nggak hanya dari sisi getaran peledakan, tapi dari sisi kayak distribution load ataupun si massa berat si alatnya itu seperti dump truck atau ada itu juga dimasukin. Kalau yang dinamik ya, jadi nanti masukinnya ini sebenarnya tambah-tambah nilai aja sih. Kalau kalian kalau kalian pengen gitu. Tinggal di sini kan tadi kan ada karena dia dinamik ya, terus kita pakai yang vertikal, kasih yang bisa konstan bisa triangular gitu seperti itu. Tapi kalau yang triangular ini dia itu bagus buat si getaran peledakan triangular ini seperti itu. Tapi yang konstan ini buat mayoritas buat si alatnya. Nah kita pakai yang KPA apa yang PA gitu. Ntar tinggal dimasukin. Nah perhitungannya itu nanti ini kan KPA itu kan rumusnya itu kan rumus tekanan ya. Rumus tekanan itu kan F per A.
seperti itu. Berarti kita harus nyari gayanya dulu. Gayanya itu kan rumusnya itu kan M kali A, ya kan ya? M kali A kan, massa dibagi dikali A. Nah, tapi di sini F di sini tuh kita bisa asumsikan itu W sama dengan M kali G atau massa dikalikan gravitasi. Artinya kita harus tahu dulu massa dari si apa namanya? Massa dari si mobil kita atau dumper kita atau HD kita. Baru kita masuk ke dikalikan gravitasi dibagikan A. Analoginya seperti ini. Jadi nggak asal kalian nyari berapa sih tekanannya. Jadi nanti rumusnya itu kan kita kan punya apa ya? Kan kita kan punya dump truck nih. Dump truck kita gini lah. Ini sorry ya agak jelek ya. Dump truck kita kan gini. Ini masalah aja. Dump truck kita gini. Ini sisi depannya seperti itu. Kan tadi kan kita mau nyari satuannya KPA ya. KPA itu kan dia kan rumus tekanan. Rumus tekanan itu kan apa? F dibagi A. Seperti itu. Jadi kalian tuh jangan asal masuk. Ada yang gue lihat ada yang masukin massa aja, massa dibagi si A ini. Nah sebenarnya salah. Gitu. Nah F ini kan kita bisa asumsikan dia tuh rumusnya M kalikan G dibagi A. Nah A ini luasan si alatnya. Nah luasan alatnya berapa? Nih kalian bisa lihat di Komatsu. Kalau misal kalian HD-nya Komatsu ya pakai Komatsu aja edisi 31 atau edisi berapa? Handbook lah di handbook. Masanya berapa? Tapi secara pesimis kalian harus itu apa maksudnya cari masa yang memang dia masa yang terisi seperti itu. Berapa sih kalau terisi? Dikalikan G-nya 9,81. Habis itu dapat kan? Masukin langsung ke si ini loading. Masukinnya gimana? Nah, ini kan konstan ya. Kita pakai vertikal, anggaplah sebenarnya nggak salah. Anggaplah ini nggak salah aja ya. Gua nggak tahu karena kita belum ngitung ya. Anggaplah rem kita di sini. Artinya jalan rem kita ini dilewatin sama si HD. Nah, HD-nya tuh di sini nanti bakalan lewat lalu lalang. Makanya kita taruh di sini. Itu sebenarnya dinamik selain getaran bisa juga ini si apa namanya? Berat si siapa namanya? Berat si HD-nya. Bisa juga itu dinamik. Nanti sekalian masuk ke ranah Capman. Di Capman tuh di nanti kalian bakalan masuk ke nah ini nih nanti kan ada lereng tunggal, ada interrem, ada lereng keseluruhan. Berarti kalian nanti analisis lereng tunggalnya berapa, interremnya berapa. Interrem itu berarti lereng di antara rem seperti itu. Lereng keseluruhan overall slopnya. Lereng tunggal berarti kalian nanti sebenarnya kan tapi kan ini kan cuman kita disuruh analisis high wall sama low wall. Tapi seharusnya kalau kalian dalam analisis geoteknik apalagi lereng, kalian itu harus satu-satu lereng tunggal dulu. Nah lereng tunggal ini bagus ketika kalian mau buka tambang atau enggak tambangnya itu masih belum dalam lah seperti itu harus pertama-tama itu harus lereng tunggal dulu. Kedua interrem itu berarti di antara rem ini berarti ini itu interrem. Jadi ada satu apa ada satu bencing, ada rem, ada bencing lagi. Jadi dari situ lurus rem, tapi dia harus direm. Artinya harus masukin si ininya. Kalau statik berarti nggak harus masukin distribution load-nya, tapi kalau yang dinamis harus masukin ini seperti itu. Itu lagi tadi. Lereng keseluruhan ya overall slope ya. Kalau dalam analisis geoteknik. Kemarin kalau lomba seperti itu sih. Jadi satu-satu kami. Jadi kalau yang pertama tuh lereng tunggal dulu, baru interrem, baru ke overall slope. Nah, kita lihat soal lagi ya. Nah, jadi nanti kalian kan udah dimasukin nih tadi getaran peledakan aja. Gak usah sampai distribution load lah. Kalian yang partial saturated HU-nya tadi 0,5, fully saturated berarti 1 HU-nya. Seperti itu. Kalian analisis yang high wall sama yang low wall. Berarti satu-satu nih ada yang high wall dulu. High wall berarti high wall-nya dibagi dua lagi nanti. Ada yang partial sama fully. Nanti low wall juga ada yang partial, ada yang full seperti itu. Jadi ada 4, ada yang B ada 4, yang A juga ada 4. Data sensitif material untuk perhitungan probe out. Itu nomor 3. Ya nggak kelamaan juga ya kita ya. Nah nomor 4, berdasarkan hasil analisis EKA dan POV,
yang telah diperoleh pada perhitungan sebelumnya, nomor 3, untuk lereng high wall. Ya, kenapa? Ntar aja Bang dijawabnya. Alah Bang, prank lagi. Lanjut aja dulu, lanjut. Oke. Oke. Apa nih? Ini Bang prank tuh. Iya, benar. Aduh. Aduh malu banyak senior malu saya. Lanjut. Oke. Ini Bang prank apa Bang L sih kok kayak suaranya kayak Bang L? Gua. Oh Bang prank. Lanjut. Mirip. Oke. Berdasarkan ini ya, kita nomor 4 ya. Jika ada kondisi yang tidak memenuhi persyaratan, rekomendasikan langkah perbaikan geoteknik yang tepat. Misal perubahan geometri lereng, penurunan muka air tanah, atau perkuatan dan sebagainya. Kalau pemahaman gua ya, agak kurang kopi nih yang penurunan muka air tanah. Mungkin Bang Erik lebih tahu atau Bang Frank lebih tahu ya. Tapi kalau perubahan geometri lereng berarti kita reslope. Reslope itu artinya berarti lerengnya itu di apa ini ya? Ya dilandaikan atau enggak kita bisa analisis kalau kemarin belajar dari matkul GL itu ada namanya P-slope namanya. Atau kan kita kan kalau di tambang kita belajar P-system ya. Nah di P-slope ini kita belajar bagaimana caranya kita tuh merislopekan atau melandaikan suatu lereng tapi ada dasarnya seperti itu. Ini coba bentar ya bakal dilihatin bagaimana P-slope. Mungkin kawan-kawan di sini bisa lihat juga tulisannya Q strip slope atau lereng gitu. Kalau kemarin gitu, jadi kita ada punya dasar untuk merislopekan si lereng. Kemarin tuh ngambil AKLL dari matkul GL dan lumayan dapat fundamentalnya lah buat lereng. Nah, di sini ada namanya P-slope. Nah, P-slope ini bagaimana caranya kita mendapatkan, nah nanti outputannya mungkin kawan-kawan bisa baca juga di jurnal yang lain. Karena ini yang gua dapat apa maksudnya gua cari terus gua snipping tool saja. Jadi kalian tuh bisa di sini apa yang namanya ya? Merislopekan suatu lereng tapi dengan ada ininya loh, apa ada dasarnya, ada referensinya. Oh, pakai P-slope. Seperti sini kan contoh unstable slope. Oh, berarti dengan dia di derajat slope angle-nya itu di contoh Pak di sini ya. Berarti dia masuk unstable slope. Artinya kita perlu nih menurunkan atau tekanan di sini di slope-nya kemana dengan dasar-dasar P-slope ini. Tapi ya parameternya ada ini ya, rumus P-slope ini sama seperti P-system sebenarnya. Bedanya di sini dia tuh SRF slope. Kalau di P-system kan SRF tunnel ya atau SRF si tunnelnya. RQ dia berapa sama sebenarnya persis cara analisisnya, cuman bisa dilihat lagi ya. Ini kenapa Bang? Ini oke, ini jawaban dari ini. Kalau muka tanah itu horizontal crane. Kalau perkuatan itu ya bisa di rockboard, betul, di short pit bisa juga, di rockboard juga bisa. Slope lereng itu artinya jarang karena pengaruhnya nanti di cadangannya bisa juga, betul Bang. Oke, cuman kalau untuk soal biasa gini nggak apa mau bahasan gitu. Ya benar kata Bang Erik, bisa di reslope juga berarti melandaikan si lereng, cuman nggak benar juga bisa merubah cadangan. Terus juga nanti kalau dia di rock bolt berarti dikasih kekuatan. Kalau kemarin sih dapat studi case bahwasannya kalau di rock bolt itu dia pakai terucuk namanya. Terucuk itu jadi kita punya batang pohon besar, batang pohon kelapa. Kemarin ada Bang Andul juga ngejelasin kita pakai terucuk. Jadi terucuknya itu sebagai rock bolt, jadi ditancapin di lereng seperti itu. Nah itu sebenarnya perkuatan juga namanya terucuk. Nah itu juga bisa sebagai perkuatan di lereng. Atau juga kita pakai counterweight, kemarin juga dijelasin sama Bang Andul juga. Counterweight itu gini, anggaplah contoh lah ya, lereng kita ini seperti inilah ya. Nah, tip surface atau si bidang gelincirnya, anggaplah ini merah, 0,7.
sampai sini nih, sampai sini nih 0,7. Nah, sebidang gelincirnya kan sampai sini. Dengan kita penambahan counterweight itu gini nanti. Kemarin dijelasin juga sih. Jadi kita tuh sebenarnya jatuhnya tuh reswap juga, tapi kita tuh pakai material apa ya ngomongnya, material disposal atau material material disposal ya. Jadi kita ngereswapin seperti ini. Namanya counterweight. Intinya dia tuh biar kita menutup si slip surface-nya. Artinya kan kalau kita tutup si ininya pakai counterweight, slip surface-nya tuh nggak nyampe. Artinya bisa tekannya tuh naik. Begitu juga seperti itu bisa. Dan juga itu versi low budget di kasus Bang Ando. Betul. Pakai terucuk low budget. Nah, penurunan muka air tanah vertikal horizontal berarti K1 sama K2. Oh iya, horizontal vertikal drain ya. Kurang kopi sih Bang kalau saya soal penurunan muka air tanah yang horizontal vertikal drain. Tapi bagus Bang. Makasih masukannya. Mungkin itu sih kalau dari gua sampai nomor 4 nih. Persyaratannya bisa dari kalian kan ada apa ya? Record ya. Bisa juga nanti lihat juga kolom komentar, itu penting juga tuh dari suhu kita semuanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Itu sih sebenarnya. Udah sampai nomor 4 kan, udah selesai kan ya? Ada yang mau ditanyain dari kawan-kawan? Oke Bang Frank, aduh, malu Bang, jangan Bang. Memastikan yang tadi aja itu yang apa? Kenapa lu bilangnya si untuk gerakan vertikalnya itu setengah dari horizontal? Itu ada nggak jurnalnya gitu loh? Wah, gini Bang. Jujur Bang, kalau ngeliat jurnalnya saya belum lihat lebih tepat ya. Kan, saya asumsikan seperti ini, kalau gempa itu kan dia pasti getarannya secara horizontal, kiri kanan, nggak vertikal atas bawah. Maka dari itu pasti si horizontal itu lebih besar daripada vertikal. Asumsi lagi Bang sebenarnya kalau saya. Sama seperti tadi kita asumsiin si material residual ini. Saya tadi kan asumsiin material residual ini setengah dari peak karena kita nggak punya datanya. Kalau secara Abang ini Bang, lihat jurnalnya gimana Bang? Kalau jujur saya nggak tahu Bang. Nah, sebenarnya gue juga nggak terlalu apa ya. Kalau yang kayak gitu baiknya setiap ada gimana ya angka yang akan lu bikin statement itu baiknya ada jurnal yang mendukung gitu, entah vertikalnya jadinya kenapa bisa setengah harus ya karena asumsinya begini Pak atau gimana. Baiknya sih kita ini aja lebih kayak coba cari lebih jauh jurnal atau buku mungkin yang udah nyebut gitu, barulah kita bisa tentukan. Kalau misalnya memang berdasarkan pengalaman sih boleh-boleh aja berdasarkan pengalaman, tapi kan jauh lebih baik kalau ada jurnalnya kayak gitu. Kalau misalnya dari gue juga penentuannya itu kan banyak persepsi tuh, malah gue waktu itu tuh seingat gue horizontal vertikal malah tidak terlalu di apa ya di otak-atik gitu. Nah jadi kan karena banyak persepsi bisa kacau tuh. Baiknya kalau bisa sih setiap ada statement baru coba ada jurnal lagi gitu, atau asumsi baiknya ada jurnal sih, mungkin itu ya masukan dari saya dan Bang Erik mungkin gitu. Nah betul tuh kata Bang Erik tuh, mana kita belum S1 lagi hitungannya di sini kan. Kalau S1 mah jangan terlalu banyak berstatement, kita anggapannya ya jadi orang paling begonya lah gitu. Cari pokoknya gitu sih. Itu mungkin masukan dari saya dan Bang Erik. Terima kasih gitu ya Doya. Thank you Bang, thank you masukannya benar-benar. Emang saran saya sih emang karena belum riset juga dari jurnalnya juga. Begitu mungkin mohon maaf untuk kawan-kawan di sini. Nah kalau ditanyain mungkin apa sama dosennya nanti buat presentasi, jangan ngomong dari cutting ya. Lebih baik ini aja lah. Kalian riset dulu berapa. Kayak seperti contoh mungkin kita ini dulu ya, kita kerucutin dulu mana-mana kalian nanti kalau ditanyain sama dosen. Tadi kan di sini kan gue ngasih tahu bahwasannya nilai peak itu setengah dari nilai residual. Pertama kalian lihat jurnal dulu. Oh di jurnal ini Bu, sandstone-nya itu ternyata dia tuh setengah sandstone nih ya, contoh friction angle dari peak ini. Kenapa 14? Ya karena gue tadi asumsi aja sih, karena pada dasarnya nilai peak itu pasti lebih besar daripada residual. Tapi kita setengahin seperti itu. Tapi kalian bisa juga nih
cari di suatu jurnal, oh di jurnal ini Bu ternyata friction angle dari sandstone itu nurunnya cuma dikit gitu. Contoh cuman dari sebenarnya mayoritas sih bisa 25 juga bisa, nggak harus setengah juga sebenarnya gitu. Ada juga malah sempat melihat kohesi sandstone kalau nggak salah ya, kohesi sandstone itu ada 190-an, tetapi ketika dia residual turunnya tuh cuma jadi 180 seperti itu. Jadi mempengaruhi juga seperti ini. Jadi nanti kalau kalian dijawabnya ditanyain sama dosen, kalian lihat jurnal dulu berapa penurunannya seperti itu, signifikan apa enggak, baru kalian turunin. Itu bagus. Thank you Bang Erik sama Bang Frank. Dan juga sama ini ya, berarti PR kalian di sini nanti cari jurnal ini bagaimana penurunannya berapa persen. Kedua itu nanti loading si seismic load-nya. Oh ya ini ya. Sorry. Ini seismic load-nya berapa, horizontalnya berapa sih penurunannya terhadap vertikal seperti itu. Horizontalnya kan segini, vertikalnya berapa. Dan juga itu sih paling ya. Karena asumsi kita seperti itu. Sama kalau yang ini ya, sama isi ini sih. Tensile strength ya. Tensile strength ini sebenarnya sempat ditanya juga sih. Dan saya juga udah sempat lihat jurnal juga, emang dia tuh mayoritas 1/8 sampai 1/10 dari si UCS. Dan juga udah ditanya juga Pak. Tapi jangan jual nama Pak Liu, bilang aja gitu, bilang aja dari jurnal gitu. Kalau ini bener nggak nyari, kemarin tuh sempat penasaran juga. Tensile strength sama dilatation itu ya seperti yang dijelasin, kalau kita punya batuan kita belah, terus kalau di batuannya tersebut ada gerigi-gerigi, itu kan gerigi-gerigi itu kan menyebabkan sudut ya. Nah itu sebenarnya dilatation angle itu yang itu. Ada yang bertanyain mungkin kawan-kawan sekalian? Apa nih Bang? Sabar, saya penasaran yang dikasihin. Oke, Bang. Ada yang bertanya kawan-kawan? Ini udah sesi tanya jawab. Halo, assalamualaikum Bang. Salah. Ya kenapa? Let's go lanjut. Ini nanya semua ini ya Bang ya. Oke. Karena saya sambil ngerjain juga dan ada beberapa yang masih bingung Bang terkait nomor 2 sih. Kita kan butuh lereng high wall sama low wall-nya aja. Nah, ini add query, add material query, terus di kalian gini. Ya, sampai bawah kan Bang? Sampai bawah. Tapi jangan kena boundary-nya ya. Seperti ini. Oke. Kita buat sampai high wall aja ya. Kalau kalian mau ke low, harus sampai low wall ya nanti. Nah, nanti iterasinya basing aja. Makin banyak iterasi makin padat ya. Satuin aja. Iterasi itu apa? Nih kayak gini. Iterasi itu nanti kayak ini, maksudnya jumlah dari sini berapa? Jadi kan kita garis-garisin, ada 40 nih jumlahnya gitu. Nah itu. Nah ini kan 0 nih, artinya total displacement kalian itu 0 meter. Ini kan ada legendanya ya di sini ya. Iya. Berarti nanti total displacement kalian untuk keseluruhan. Berarti nanti kalian keseluruhan nih, ada yang di pit ultimate, ada yang di low wall. Nah ini coba kita sini kan merah nih sebenarnya. Tapi kalau merah nih pasti pergerakannya banyak. Dari sini aja tuh. Karena kita butuh lerengnya aja kan. Berarti itu meter ya Om. Jadi itu pergerakannya. Displacement itu total pergerakannya. Betul meter. Nah gini aja ya. Oke gitu aja loh Bang. Contoh aja ya. Oh tapi ini 0 juga nih. Oke lah. Mungkin karena data gua salah juga. Seharusnya ini ada meternya. Oh berarti Bang izin Bang. Berarti itu tuh di laporannya itu nanti misalnya nih yang area-area hijau itu tuh misalnya 5 meter tulis 5 meter. Terus yang low wall Bang, yang low wall. Oh, itu ada pergerakan yang low wall ini, yang hijau ini 5 meter. Terus yang merah ini 10 meter, berarti di laporannya total displacement-nya dari 5 sampai 10 meter gitu ya Bang? Betul. Oke iya. Satu ya, maksudnya iterasinya makin ini nanti kalian nanti tinggal klik kanan kalau nggak salah, terus di grafik bisa Bang, digrafikin nanti di plot nanti. Ya di plot, nanti di plot aja dapet nih.
Ya, Gitu. gitu dah. Oke dah kalau gitu. Itu tadi masih bingung sih bang. Betul. Karena jujur geotek ini soalnya beda ya dari tahun lalu. Tahun lalu tuh kalau nggak salah tunneling yang SRC, LDP, apa satu lagi apa? Beda. Ada lagi yang ditanyain? Oke, itu aja sih bang tadi kalau udah saya ya. Nomor 3 itu nanti berarti masukin ininya ya bang, seismic Ya. load ya. Ya betul, seismic load-nya. Seismic load. Kalau yang Tapi statik berarti tanpa seismic load. betul, tanpa seismic load. Oke bang, Gitu sih. makasih banyak nih bang. Ada yang baru tanyain lagi? Gini. Mau bertanyain kawan-kawan sekalian? Coba ini Bang Erik apa ya? Apa ya? Oh ini sebenarnya ini HU nih rumusnya ini. Harus profession dulu ya. Oh ya profession. Kita baca-baca itu. Itu kalian lihat ya sama yang dikasih Bang Erik itu penting. Hubungan kuat tekan, kuat tarik langsung pada sini dengan nilai kuat tekan rendah. Kalian ambil aja juga. Mungkin di sini ada yang kawan-kawan tanya lagi karena udah mau di akhir penghujung. Bagaimana kawan-kawan? Cukup bang, makasih banyak bang. Salam Oke. evaluasi. Oke, mungkin kalau dari gue cukup. Kalau emang mau ditanyain lagi lebih lanjut bisa. Kalian nggak ngerti tanya ya, betul. Udah dikasih privilege. Dan maaf ya kalau semisal gue ngajarinnya kayak apa ya, susah untuk ngasih apa ya. Kan ada orang yang bisa ngajarin ada yang enggak ya. Kalau gue tipikalnya nggak bisa ngajarin, jadi agak-agak gitu kadang biasanya. Maka dari itu gue sangat terbuka buat kalian ini nanya di luar NCFAS ini. Private juga boleh, bebas. Mungkin dari gue itu udah cukup karena Bang Franklin nih. Malu banyak suruh di sini. Ya, Bang, mungkin yuk kenapa? sorry bang. Ini terakhir nomor 4 nih bang. Nomor Oke. 4, kalau untuk nomor 4 ini bang, kita cuma analisis doang berarti bang. Misalnya kita butuh penyesuaian terkait apa penyangganya atau segala macam, berarti di nomor 4 itulah isinya ya. Betul. Paling mudah kalian reslope aja. Reslope itu artinya kalian melandaikan si lereng kalian itu aja paling mudah. Paling mudah tuh. Iya, jadi kalian apa ya? Contoh lah di sini. Kalian bisa reslope itu dia. Di desain reslope. Ceng. Berarti lerengnya nanti agak dilandain ya. Dilandai nih, bisa kayak gini. Ini di slab juga bisa sih. Kayak gini juga gini bisa. Coba-coba aja sih sebenarnya kawan-kawan. Oh iya. Kan bisa berubah sendiri kan. Ini reslope Iya. gitu. Atau enggak kalian coba-coba lagi di change process. Ya sih, expand ini sebenarnya ngapus sih. Kalau Ini. ngapus dia. Salah. Ya pokoknya dia ngapus lah, tapi kita manual. Kalau mau yang otomatis change mode seperti itu. Nanti tinggal ini ya, tinggal. Oke bang. Udah lagi ya. Ini aja sih, mudah. Oke. Kecil nih, berubahnya nih.